Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat, bugar dan tetap produktif. Di situasi yang sulit dan krisis yang berkepanjangan seperti sekarang ini membuat banyak ekonomi keluarga mengalami gangguan atau mengalami goncangan atau bahkan mungkin terpuruk, terjun bebas ke bawah. Dan ini tentu satu hal yang tidak diharapkan bagi semua orang. Nah, untuk itu pagi ini kita akan membahas 5 tips membangun ekonomi keluarga. Tips yang pertama adalah mempotensikan seluruh sumber-sumber yang bernilai ekonomis agar bisa menjadi sesuatu yang berdampak terhadap peningkatan ekonomi kita. Nah, potensi-potensi ekonomis ini misalnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh keluarga, barang ataupun harta yang tidak bergerak maupun yang bergerak yang bisa menjadi sumber pendapatan ekonomi keluarga dikelola sedemikian hingga mampu menghasilkan nilai ekonomi, menghasilkan uang untuk dipakai dalam keberlangsungan ekonomi keluarga. Ini banyak hal yang sering dilupakan oleh para keluarga-keluarga dalam menghadapi situasi yang krisis berkepanjangan ini. Banyak yang hanya bisa pasrah atau hanya berdiam diri sambil merenungi nasib yang tidak kunjung membaik. Padahal sesungguhnya ada potensi-potensi ekonomi yang ada di dalam rumah tangga, di dalam keluarga yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita olah untuk membuat ekonomi keluarga tetap survive. Yang kedua, selain memberdayakan seluruh potensi ekonomi, maka langkah kedua yang bisa kita lakukan adalah mencoba menggali sumur-sumur baru, mencari peluang-peluang usaha baru, mencari peluang-peluang kerja yang baru yang bisa menunjang atau menopang ekonomi keluarga. Banyak orang tidak suka atau merasa tidak nyaman jika melakukan sesuatu hal yang bagi orang lain dianggap menurunkan kredibilitas. Situasi sulit ini apapun saudara bisa lakukan untuk menghasilkan nilai ekonomis. Tidak perlu malu, tidak perlu gengsi, dan yang paling penting adalah bahwa semua yang kita lakukan adalah usaha yang halal, adalah usaha yang jujur dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
yang berlaku. Yang ketiga, yang dapat membuat ekonomi keluarga bisa bertahan, yaitu usahakan setiap pengeluaran di dalam lingkup keluarga hanya untuk kebutuhan dan kepentingan yang prioritas, bukan kebutuhan atau kepentingan untuk mengangkat prestise atau untuk sekedar mendapat pujian wah dari banyak orang. Tetapi belanjakanlah uangmu, gunakanlah uangmu untuk hal-hal yang prinsip di dalam keberlangsungan ekonomi keluarga. Yang keempat, mulailah memanfaatkan sumber dana yang kita miliki untuk membuat tabungan-tabungan yang dapat menguatkan ketahanan ekonomi keluarga. Berapapun itu, mulailah hari ini saudara mulai belajar untuk menabung. Meskipun tentunya sangat sulit, tetapi menabung ini harus dibiasakan mulai dari sekarang untuk kebutuhan yang sifatnya insidensial, untuk kebutuhan yang sifatnya harus segera, maka kita tidak akan kelabakan karena kita mempunyai sumber daya yang bisa segera dimanfaatkan. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah bebaskan seluruh utang-utang yang engkau miliki. Jangan menggali lubang tutup lubang atau meminjam uang untuk menutup uang, tetapi dengan sumber daya ekonomi yang kita miliki sekecil apapun, mulailah kita melunasi utang-utang kita sehingga kita bisa menjadi keluarga yang stabil, ekonomi keluarga yang tetap kokoh dan bisa membuat kita menjadi keluarga yang bahagia. Salam hati, tak pada salam.